Nah, jadi ulun pernah meneliti menggunakan mikroskop buah cabai yang terserang namanya lalat buah. Orang kita bilang apa? Cucukan, ya tidak? Nah, yang kena cucukan tersebut, kemudian buah cabai yang kena cucukan itu kan ada menghitam, ya tidak? Nah, ketika di menghitam tersebut, kemudian saya buka, kemudian saya gesek-gesek menggunakan pinset. Kemudian saya masukkan ke dalam preparat, kemudian saya masukkan ke dalam mikroskop. Ternyata di situ juga ada bibit antraknosa. Dan parahnya lagi, di beberapa sampel yang lain, karena saya meneliti nggak cuma satu sampel. Nah, ketika kita gesek-gesek menggunakan pinset, ternyata di sampel yang lain, selain dari ada antraknosa, juga ada bakteri. Penyakit itu merupakan salah satu faktor yang dapat menurunkan produksi. Karena ketika tanaman terserang penyakit, maka otomatis pertumbuhannya bisa jadi tidak normal. Kemudian terjadi gangguan-gangguan pada tanaman kita, baik pada batang, pada daun, pada akar, dan juga bagian-bagian lainnya. Nah, maka dari itu, dengan kita memahami jalur masuknya penyakit pada tanaman, ibaratnya pintunya di mana nih? Nah, maka minimal pintu itu kita bisa jagai. Penyakit adalah suatu gejala yang timbul akibat adanya serangan patogen. Dan patogen itu disebabkan karena pertama namanya jamur, kemudian yang kedua karena bakteri, kemudian yang ketiga disebabkan karena virus. Nah, dan yang keempat disebabkan karena namanya nematoda. Langsung saja apa saja 10 hal tersebut. Nah, pertama melalui tular benih. Dengan kita memilih benih yang sehat, benih yang berlabel, benih yang bersertifikat, maka otomatis kita terhindar dari berbagai macam resiko tersebut. 2011 jadi heran. Kenapa areal padi itu dominan banget kena blas. Satu kelompok tani kena blas. Tapi yang herannya kelompok tani sebelah tidak. Ternyata usut demi usut, ternyata satu kelompok tani tersebut menanam benih yang sama dan dibeli dari produsen yang sama. Dan setelah dicari tahu dan diidentifikasi, ternyata penyakit blas tersebut sebetulnya terbawa dari benih yang disemai. Maka dari itu bagaimana solusinya? Yaitu melakukan namanya seed treatment. Apa itu seed treatment? Perlakuan benih. Nah, benihnya boleh direndam menggunakan fungisida. Tujuannya apa? Supaya mematikan yang namanya inokulum atau bibit penyakit yang bakalan terbawa di dalam benih tersebut. Nah, kemudian juga nomor 2, masuknya itu bisa aja melalui perakaran. Dari mana? Dari tanaman sebelumnya. Tanaman sebelumnya pian yang sebelumnya pernah kena penyakit tertentu, entah misalnya kena penyakit fusarium, entah kena rhizoctonia solani, misalnya entah yang lain. Ketika pian tanam di musim selanjutnya dan ditanam di lubang yang sama, maka bisa jadi akan berpotensi tanaman selanjutnya akan terserang penyakit. Karena penyakit rata-rata menurut penelitian dan menurut jurnal itu bisa bertahan sampai 1 tahun di dalam tanah. Artinya tanaman bisa saja tertular itu gara-gara penyakit yang masih bertahan dari tanaman sebelumnya. Lalu solusinya apa, ya tidak? Karena kita di sini kalau sudah ada masalah perlu cari solusi, ya tidak? Nah, solusi pertama adalah ini solusi yang tidak perlu biaya. Apa? Menanam di lubang yang berbeda. Kan kita tahu nih, kan lubang tanam sini, 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 ya tidak? Nah, kemudian kadang di tengah-tengah ada lubang kocoran, ya tidak? Nah, tanam di lubang kocoran. Nah, itu alternatifnya. Nah, memindah lubang di sana supaya tujuannya kita tidak menanam di lubang yang sama. Atau alternatif kedua, sebelum dimasuki lubangnya, nah, diberi perlakuan dulu. Dan maksudnya ketika kita mau tanam di lubang yang sama untuk musim selanjutnya, maka kita lakukan namanya perlakuan dulu pada areal tersebut. Diapain? Namanya sterilisasi. Nah, sterilisasi di sini bertujuan untuk mematikan virus, bakteri, jamur yang ada di areal tersebut. Nah, lalu mungkin yang jadi pertanyaan ketika kita lakukan sterilisasi, berarti mati dong mikroba baik, ya tidak? Ya kalau mati kan tinggal tambah lagi. Makanya biasanya kami selalu menyarankan ya bapak-bapak semuanya, bahwa ketika kita sudah melakukan sterilisasi, maka seminggu 2 minggu kemudian silahkan tambah mikroorganisme bermanfaat.
Apa? Misalnya IM4 aktif, kan seperti yang kita bikin di sini. Kemudian Trichoderma aktif, boleh. Gliocladium aktif, boleh. Bacillus aktif, boleh. Bahkan mikroba akar bambu, boleh, silakan. Tujuannya Pak, menambah kembali mikroba bermanfaat. Karena tujuan dari mikroorganisme itu buat merombak bahan-bahan organik menjadi pupuk atau nutrisi bagi tanaman kita. Ketika sudah dilakukan sterilisasi, tambahkan mikroba bermanfaat. Kemudian setelah ditambahkan mikroba bermanfaat, kemudian silakan lakukan penanaman. Maka cara tersebut akan membuat tanaman kita menjadi lebih aman. Pintu masuk yang selanjutnya yang nomor 3 adalah gara-gara luka. Pian pernah disuntik tidak? Cap disuntik. Kenapa habis disuntik kemudian dicabut, kemudian dikasih Revanol? Ada? Kenapa? Nah, itu supaya tidak infeksi. Jadi yang namanya luka, semua jenis luka itu jadi pintu masuk bakteri penyebab penyakit. Makanya buhan pian di sini kalau pernah luka, ada luka ya tidak, entah luka di mana gitu kan. Kalau tidak diberi betadin ya tidak. Nah, lukanya dibiarkan gitu aja, bahkan lukanya jadi tambah besar, bahkan bernanah ya tidak. Maka ketika kita sudah melakukan hal yang dapat membuat luka pada tanaman kita, segeralah diberikan proteksi. Kegiatan apa yang bisa membuat tanaman jadi luka? Pertama, pruning. Tahu pruning tidak? Pemangkasan daun. Maka sebaiknya kalau memang pian ada kegiatan atau ada rencana buat melakukan penyemprotan, maka tahan dulu, mending pruning dulu baru semprot daripada semprot dulu baru pruning. Salah. Jadi kebaliklah, selama ini banyak banget yang kebalik. Semprot dulu baru pruning, ya terbuka. Lalu luka mekanis yang kedua bisa jadi disebabkan gara-gara pemotongan. Yang jelas sering terjadi pemotongan pucuk. Maka ingat, jangan nyemprot dulu, mending penyemprotan ditahan, mending potong pucuk dulu baru dilakukan penyemprotan. Kemudian yang ketiga, luka mekanis bisa disebabkan gara-gara gigitan serangga. Plak di igutnya, kemudian terbuka beluang daun, ya tidak? Nah, beluang daun tersebut, bahkan kalau ada kasus tertentu yang beluang daun tersebut atau belubang daun tersebut lama-lama akan ada menghitam. Nah, itu pertanda bahwa di bagian situ sudah terinfeksi oleh jamur maupun bakteri. Maka berarti solusinya gimana dong Pak? Boleh diaplikasikan insektisida berbarengan dengan fungisida. Nah, lalu juga cara mencegah ketika kita melakukan pruning ya tidak, pemangkasan daun bawah atau pemotongan pucuk ya tidak, maka alat juga sebaiknya mesti steril. Karena alat yang tidak steril, misalnya kan kayak gini, ada tanaman kita yang tiba-tiba kena busuk batang, busuk ranting misalnya, ceplak langsung kita motong daunnya. Maka sebetulnya di alat juga membawa penyakit tersebut. Kalau alat, kami biasanya menyarankan siapkan alkohol. Kalau memang pian pakai gunting, kalau memang sudah selesai bedengan, ceplak langsung saya celupkan ke alkohol. Maka di alat sudah steril dari patogen penyebab penyakit. Baru bedengan selanjutnya potong lagi, celup alkohol, kemudian pindah lagi. Dengan kita mencegah juga penyakit tertular melalui alat, maka kita menghindari resiko-resiko yang dapat membuat tanaman kita terserang penyakit. Nah, selanjutnya yang nomor 4. Nah, nomor 4 bisa jadi karena terbawa perantara. Nah, jadi ulun pernah meneliti menggunakan mikroskop buah cabai yang terserang namanya lalat buah. Orang kita bilang apa? Cucukan ya tidak? Nah, yang kena cucukan tersebut, kemudian buah cabai yang kena cucukan itu kan ada menghitam ya tidak? Nah, ketika di menghitam tersebut kemudian saya buka, kemudian saya gesek-gesek menggunakan pinset. Kemudian saya masukkan ke dalam preparat, kemudian saya masukin ke dalam mikroskop. Ternyata di situ juga ada bibit antraknosa. Dan parahnya lagi, di beberapa sampel yang lain, karena saya meneliti nggak cuma satu sampel. Nah, ketika kita gesek-gesek menggunakan pinset, ternyata di sampel yang lain, selain dari ada antraknosa, juga ada bakteri. Makanya di sini, itu kenanya jadi komplikasi. Kena bakteri iya, kena antraknosa iya. Berarti antraknosanya terbawa dari mana dong? Ceplak, langsung dia nyuntik, ya tidak? Habis nyuntik, kemudian lalatnya terbang ya tidak? Ngong, ceplak, langsung hinggap. Cop, langsung nyuntik ya tidak? Dia bukan cuma nyuntik telur tidak, tapi justru antraknosa atau jamur namanya Coletutricum itu ikut terbawa. Jadi bisa terbawa oleh perantara. Lalu selanjutnya penyakit yang kedua yang terbawa oleh perantara, virus Gemini, ya virus Gemini atau kuning keriting pada tanaman ya tidak.
itu sebetulnya terbawa ketika ada satu jenis hama namanya kutu kebul, dia itu ngisap ya, dia ngisap. Ngisap tuh kayak apa? Apa? Ketika yang namanya kutu kebul tersebut menghisap cairan di dalam daun tanaman, maka tanaman yang sebelumnya sudah terserang virus Gemini juga ikut terhisap. Ketika kemudian dia pindah, plak langsung lompat ke tanaman sebelah. Maka ketika lompat ke tanaman sebelah yang belum terserang oleh virus Gemini tersebut, maka kemudian ketika dia menghisap di daerah tersebut, maka bibit-bibit virusnya nyebar ke sana. Makanya juga ikut ke bawah. Nah, solusinya adalah selama ini ketika memang ternyata sudah terserang, maka yang pertama, kendalikan dulu siapa yang membawa. Siapa yang membawa hamanya ya tidak? Nah, kendalikan hamanya. Jadi ada kutu jenis-jenis serangga kecil banget, warnanya putih. Kalau kita perbesar dengan perbesaran 10 kali, dia kelihatan sayapnya. Jadi silahkan ambil handphone, ambil handphone, kemudian arahkan ke daun, kemudian zoom. Zoom, ya tidak? Nah, zoom itu kan kayak gini, set, ya tidak? Nah, zoom bisa atau pilihan, ada kan pilihan 1, 2, 3. Nah, cari pilihan 3 lah minimal. Arahkan ke daun, kemudian Anda seleksi mulai ada tidak orangnya di sana. Atau ada tidak hamanya. Nah, kalau memang masih ada, segeralah kendalikan dulu. Baru yang sudah terserang, maka apa sih langkah pemulihannya ya tidak? Kalau kita lihat di mikroskop, saya bicara langsung mikroskop lah, karena kita tidak bicara teori. Kalau kita lihat di mikroskop, daun tanaman yang sudah terserang namanya kutu kebul tersebut, stomatanya rusak. Maka solusinya adalah, kalau pian sudah tahu dapur adalah tempat kita masak ya tidak? Nah, maka kita tahu ya kalau dapur kita rusak, maka langkahnya adalah jangan bawa makanan kebanyakan dulu. Karena bingung nanti masaknya di mana. Betul tidak? Kita bawa makanan secukupnya, tapi perbaiki daunnya. Maka unsur hara apa yang dapat memaksimalkan daun? Jadi satu unsur hara namanya magnesium. Ya, magnesium itu dapat membantu pemulihan pada bagian stomata. Nah, lalu magnesiumnya apa ya tidak? Nah, ini ada pupuk yang ada kandungan magnesium sulfat, boleh. Pupuk namanya kalsium magnesium karbonat, boleh, silakan. Kemudian kalium magnesium sulfat, boleh, silakan. Kalau saya juga menambahkan satu zat namanya asam amino yang dibarengi dengan pemberian magnesium itu dapat mempercepat pemulihan tanaman. Itu tanaman kami itu rata-rata 3 minggu pulih. Asal dengan syarat kayak tadi, pemulihan dilakukan kalau kita sudah betul-betul yakin pembawanya sudah pada mati. Ini kita pulihkan, pembawanya masih berkeliaran, ya sama aja. 2 komponen penting mesti kita maksimalkan, yaitu pembawanya kita pastikan sudah tidak ada berkeliaran. Kemudian yang kedua, silakan lakukan pemulihan. Nomor 5, kelembapan tinggi juga menjadi penyebab. Apa yang menyebabkan kelembapan tinggi? Gara-gara hujan yang terlalu lama. Jadi ini diteliti oleh profesor namanya Harvey Miller. Aliran hujan itu justru dapat membuat areal sampai radius 10 meter beresiko. Maka areal 10 meter itu sebaiknya dilakukan pencegahan. Kemudian yang kedua juga, ketika air hujan sampai menggenang, kan berarti banyak banyu ya tidak? Menggenang. Maka genangan tersebut menyebabkan kekurangan oksigen di dalam tanah. Kita aja kalau kekurangan oksigen tidak bisa bernafas ya tidak. Tanaman juga sama, ketika kekurangan oksigen dia nanti akan bermasalah. Tanamannya jadi layu. Makanya itu awal mula tanaman terserang karena namanya fusarium. Gara-gara kurang oksigen itu di awal. Kata orang kena fusarium itu gara-gara fusarium oxysporum. Iya. Tapi awal mulanya itu oksigennya kurang. Ketika oksigennya kurang, maka imun tanaman lemah. Kalau ulun, biasanya tanaman ulun seorang kalau hujan, itu kan biasanya gini, musim hujan pasti kan banyak banyu. Jadi di bedengan itu ketika hujan kan ada lubang tanam ya tidak? Cek aja, lubang tanam pasti lebih rendah daripada bedengan. Bedengan, lubang tanam itu pasti lebih rendah. Sifat air pasti mengalir dari yang tinggi ke rendah. Maka kemana larinya pertama? Ke lubang tanam dulu. Makanya lubang tanam penuh dengan air, hujan yang terjadi dalam waktu yang lama, ketika sudah menggenang kayak gitu, maka yang terjadi adalah imun tanaman lemah dan di situ ada fusarium,
kena. Padahal dia semalam sigar aja. Hari ini kada pian aja. Hari ini sigar. Betul ulun suruh 5 menit picek hidung. Nah gitu. Jadi yang namanya penyakit tanah ya yang pertama disebabkan gara-gara kekurangan oksigen, tidak pandang bulu. Nah itu. Jadi tidak pandang bulu. Kalau memang sudah kena. Maka kalau saya, pembumbunan itu selalu dilakukan pada saat cuaca bermasalah, terutama saat hujan. Jadi ketika plek langsung hujan di bedengan, ya kan? Kita tahu bahwa lubang tanam lebih rendah daripada bedengan. Maka ketika kita bumbun, otomatis lubang tanam lebih tinggi, ya tidak? Maka air tidak mengalir ke lubang tanam, tapi langsung mengalir ke parit. Itu strateginya supaya mengurangi adanya genangan di dalam lubang tanam. Ketika musim hujan, maka sebaiknya air jangan terlalu banyak kalau masuk ke lubang tanam, biarkan dia mengalir ke bagian parit. Selanjutnya, melalui udara, itu sudah pasti. Jadi jenis jamur ya, jamur itu bedanya, jamur itu kalau pian lihat pakai menggunakan handphone tadi yang diperbesar, itu bakal kelihatan semacam bulu-bulu hitam atau benang-benang hitam. Nah, praktek aja langsung. Silahkan nanti kalau misalnya Anda punya handphone, kemudian menemukan ada semacam bulu-bulu hitam atau benang-benang hitam, nah silahkan pian gunakan kipas angin. Ada kan kipas angin yang biasa, wah ini ada jet fan, ada kan? Nah, silahkan coba kipasi. So, dijamin terbangan. Kan tahu kan jet fan yang biasa yang di kakalung. Nah, itu. Jadi silahkan ambil handphone, kemudian silahkan perbesar 3 kali, lihat benang-benangnya, ya kan, bulu-bulunya. Nah, bulu-bulu jamur atau benang-benang jamur tersebut orang bilang hifa. Nah, kemudian Anda coba kipasi pakai jet fan. Anggap itu angin kencang, ya tidak? Nah, lihat bagaimana kondisi setelah pian beri kipas angin. Tetap segitu kah bulu-bulunya atau terbang? Kalau terbang, itulah penyebab penyebaran di antara tanaman juga. Gara-gara angin kencang. Nah, kemudian nomor 7. Melalui stomata dan permukaan daun juga bisa. Bagaimana caranya? Caranya begini, seperti yang saya bilang, kan tadi kena angin, ya tidak, terbang dia, terbang. Kemudian Anda nyemprot, nyemprotnya tidak. Yang di udara sudah ada hifa-hifa yang terbang, atau bibit-bibit jamur yang terbang, kemudian ketembak sama kita dalam perlakuan penyemprotan. Nah, itu juga bisa jadi jalan masuk ke tanaman kita. Makanya di sini ulun selalu bilang, sering banget bilang, rugi kalau kita cuman nyemprot pemupukan foliar, pemupukan daun itu cuman memberikan pupuk saja, tidak dibarengin dengan penyemprotan pestisida. Karena pertama capeknya sama, waktunya sama, dan kalau pian mau upah maka biaya juga sama. Maka saya bilang rugi kalau kita penyemprotan daun cuman nyemprot pupuk saja. Langsung dibarengin. Nah, kemudian lagi yang selanjutnya adalah gara-gara sinar matahari yang kurang. Dan lagi juga gara-gara adanya gulma. Pada saat musim hujan, gulma itu bisa meningkatkan kelembapan. Kelembapan itu jadi celah perkembangbiakan patogen penyebab penyakit. Maka kalau musim hujan, usahakan gulmanya bersih minimal di bagian bedengan, samping-samping bedengan. Dan lagi juga gulma itu bisa jadi sarang sementara bagi jamur atau bakteri penyebab penyakit. Jadi sebaiknya pada saat musim hujan pian bersihkan keberadaan gulmanya. Namun pada musim kemarau gulma justru bermanfaat. Kenapa? Karena gulma dapat mempertahankan air di dalam tanah supaya tidak cepat menguap. Nah, jadi pada saat musim hujan, maka pastikan sebaiknya minimal di bagian samping-samping bedengan itu bersih. Jadi, kurangnya sinar matahari dan keberadaan gulma atau tumbuhan liar itu juga jadi penyebab kelembapan tinggi yang nanti akan memicu perkembangbiakan patogen penyebab penyakit. Dan nomor 9, nah ini juga nomor 9, yaitu gara-gara kesalahan kita dalam aplikasi fungisida. Itu juga iya. Kenapa? Karena begini ya, fungisida seperti yang saya bilang itu memiliki cara kerja. Yang pertama adalah kontak, kedua namanya translaminar, ketiga namanya sistemik. Kontak berarti harus kontak, entah kontak termakan, entah kontak terkena kulit, entah kontak terhirup dan lain sebagainya. Dia kalau kontak, dia hanya berada di tempat. Ibarat misalnya kan, ini saya logikakan dengan penjaga.
Penjaga itu ada yang penjaga stay di tempat atau tetap berada di tempat, ada penjaga yang bisa mengejar. Itu ada dua ya, ingat, yang namanya penjaga itu ada penjaga tetap di tempat atau penjaga pengejar. Pestisida yang sifatnya kontak, dia bertahan sebagai penjaga. Pestisida translaminar, dia ngejar, tapi ngejarnya terbatas. Misalnya satu blok, dia ngejar cuma satu blok. Tapi yang sistemik, dia ngejar sampai ke ujung. Itu bedanya. Cuman perlu kita perhatikan bahwa kalau kontak, ya kontak plak langsung kita semprotkan kontak. Kalau ternyata penyakitnya sudah ada di dalam tubuh tanaman, maka kontak tidak akan maksimal. Kenapa? Orangnya sudah di dalam. Kalau kita taruh penjaga yang menjaga orangnya di dalam, harusnya kita naruh yang mencari. Kan begitu? Siapa yang mencari? Yang sistemik. Minimal kalau belum terlalu jauh, kasih sistemik lokal namanya translaminar. Terlihat kok sebetulnya di kemasan pestisida, di kemasan fungisida. Oh, fungisida ini racun kontak. Oh, berarti kontak. Ada namanya racun kontak translaminar. Berarti dia bisa ngejar tapi nggak jauh. Hanya di bagian lokal saja. Ada yang sistemik murni, maka dia bisa ngejar sampai ke ujung. Nah, ingat lagi seperti yang kita pelajari bahwa ujung itu ada dua. Yang pertama adalah kalau kerjanya akropetal, ujungnya adalah daun atas. Jadi kita nyemprotnya harus bagian bawah, nyemprot bagian bawah, nanti dia naik. Dan kalau basipetal, itu ujungnya adalah akar paling ujung. Berarti nyemprotnya masih dari atas. Kesalahan fatal kita dalam penyemprotan adalah kita tahu ya bahwa yang kita serang musuh kita ini adalah busuk batang. Ya tidak, busuk batang. Kita semprotkan daunnya. Pakai sistemik, benar sistemik, tapi sistemiknya akropetal. Kalau daun disemprotkan, ujungnya adalah ujung daun. Dia tidak akan turun menuju batang. Jadi yang namanya pestisida akropetal tidak mungkin ya, tidak mungkin, dan memang dia tidak punya kemampuan untuk turun. Jadi kalau musuhnya adalah busuk batang, busuk ranting, Anda nyemprot daun, saya bilang buang-buang pestisida. Jadi kalau musuhnya adalah busuk batang, busuk ranting, perbanyak penyemprotan batang, perbanyak penyemprotan ranting. Tapi kalau musuhnya daun ya silakan. Nah, jadi terkhusus ya kalau kita kontak, kalau memang ternyata musuh kita adalah busuk batang dan busuk ranting, maka silakan tembakan batang dan juga rantingnya, jangan daunnya. Karena daunnya percuma, dia tidak mungkin kemana-mana karena dia menjaga. Kemudian yang kedua, kalau musuh kita adalah translaminar, boleh silakan langsung juga tembakan ke batang dan juga daunnya. Tapi kalau memang sistemik kalau musuh kita misalnya kan tanamannya belum terlalu besar, kira-kira maksimal sekitar sejengkal lah, atau 1 kilan ujar kita, atau kira-kira 20 cm, maka boleh saja silakan kocor. Metode saya ini kadang diketawain orang gitu kan, fungisida atau insektisida kok dikocor, ya tidak? Ya kan kita tahu bahwa ada namanya basipetal, ada namanya akropetal. Akropetal itu naik, kalau dikocor berarti diserap daur, berarti ujungnya adalah daun. Tapi kalau ternyata tanaman kita sudah terlanjur terlalu besar, kita kocorkan fungisida, ngocornya cuma 30 mili, belum sampai sudah habis. Kalau memang Anda misalnya tanamannya sudah besar banget, mau melindungi sejauh mungkin, ibaratnya tuh kan satu tanaman kena, udah batangnya kena, rantingnya kena, sampai daunnya kena, maka kalau pengocoran cuma 30 mili, belum sampai ke batang, belum sampai ke ranting, ke daun, dia bahan aktifnya sudah habis duluan. Ibaratnya bahan bakarnya udah habis duluan. Maka berarti ngocornya paling tidak 100 sampai 200 ml. Baru sampai. Tapi biasanya pengocoran saya hanya menyarankan pada saat kecil saja. Karena dosis kecil bisa. Bayangkan kalau Anda ngocor fungisidanya yang mahal lagi. Anda kocor 200 ml per tanaman, maka hanya akan habis beberapa tanaman saja. Jadi kesalahan dalam kita aplikasi fungisida juga jalan masuk ke dalam tanaman. Yang nomor 10, nah ini yang paling bahaya. Apa? Nomor 10 adalah gara-gara terbawa oleh impor ilegal. Ada tidak berita pemerintah katanya memusnahkan, ya tidak? Tanaman-tanaman yang terkena bakteri. Nah pertanyaannya, bakterinya apa? Bakterinya namanya Pseudomonas chicorrhea yang menyebabkan bermasalah pada daun tanaman. Dan ini yang lebih parah adalah dia bisa menjalarkan sampai 80 jenis tanaman.
Nah, jadi Pseudomonas chicorée ini, dia mampu menginfeksi kepada 80 jenis tanaman, termasuk cabai, termasuk mentimun, termasuk tomat, pisang, kubis, sampai tanaman hias. Kenapa? Karena dia menyerang pada bagian daun. Jadi daun itu banyak yang kena. Kalau misalnya jenis antraknosa, ya kan antraknosa, dia cuma nyerang tanaman cabai, dia nyerang tanaman tomat, dia tidak nyerang mentimun, betul tidak? Kan begitu, karena memang lokasinya di buah. Tapi ini di daun, artinya masalahnya luar biasa. Dari mana sih ini datang? Itu katanya diimpor dari Cina tanpa melalui namanya karantina. Nah, mungkin pian di sini kan ketika baca tidak dikarantina, ya tidak? Badan karantina, ya tidak? Nah, pertanyaannya adalah karantina itu apa? Karantina itu ketika pian kena COVID, ada yang kena corona, dikarantina. Ya, tujuannya apa? Tujuannya sampai benar-benar diri pian sudah betul-betul bebas dari corona atau COVID baru boleh keluar. Itu tujuan karantina. Apa? Memastikan bahwa bibit atau tanaman tersebut betul-betul tidak membawa penyakit dulu baru ditanam. Ini tidak. Langsung ceplak, langsung tanam. Nah, ini yang jadi masalah. Lalu karantinanya bagaimana? Ya tidak. Makanya ada namanya greenhouse. Agar hama dan penyakit hanya berada di tempat tersebut, dikurung di sana. Setelah melewati beberapa waktu kemudian baru boleh dilepas. Itu cara pertama. Cara yang paling aman yang nomor 2 adalah ketika pian membawa bibit dari luar, ya tidak? Kembangkan di satu areal. Nah, jangan langsung ditanam, kembangkan di satu tempat yang memang tertutup, nanti biarkan dia berbuah. Buahnya silakan dikembangkan, itu boleh. Itu lebih aman daripada pian nanam bibit dari luar yang kita belum tahu dia bawa penyakit atau tidak. Mending biarkan dulu dia berbuah, buahnya baru ditanam. Mending seperti itu. Materi di minggu depan, ulun bakal melajari pian cara bikin benih yang tahan penyakit, yang tahan hama, yang kemudian juga bisa cari pupuk sendiri. Mau? Jadi meskipun ada kutu kebul lah, kemudian dia nyuntik atau nyerap dari cairan daun tanaman, kemudian dia menularkan virus Gemini, tanaman pian tidak akan terdampak. Nah, akan kita bahas semua full di minggu depan. Jadi pastikan hadir. Nah, jadi Bapak-bapak semuanya, itu tadi materi kita seputar 10 jalan masuk atau 10 pintu masuk penyakit pada tanaman kita. Adakah kira-kira pertanyaan?